semuanya. Kami dari kelompok 8 kelas I semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Godeli Vanua dengan NIM 2322411690. Nama saya Ernalia Rukmauk, NIM 2322411802. Nama saya Meliana Reputri Said dengan NIM 2322411793. Nama saya Maria Delsi Kue, NIM 2322411713. Nama saya Maria Rincia Eruk dengan NIM 2322411691. Strategi pembelajaran IPA SD. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus memikirkan segala hal yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, hal penting yang harus dipikirkan adalah pendekatan dan metode apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sifat materi yang akan menjadi objek pembelajaran. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA SD. Misalnya, pendekatan konsep, yang kedua pendekatan lingkungan, yang ketiga pendekatan inquiry, dan yang keempat pendekatan keterampilan proses. Lanjut pembahasan A, konsep dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur guru dalam proses pembelajaran. Konsep dan strategi pembelajaran meliputi yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Yang kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar. Yang ketiga, memilih prosedur, teknik dan tujuan belajar mengajar. Dan yang keempat, menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. B. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, adanya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Dan yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. 2. Strategi inquiry. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. A. Strategi inquiry menekankan pada peserta didik menjadi subjek belajar. B. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. C. Tujuan dan penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara umum. 3. Strategi pembelajaran tematik. Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik menurut tim pengembangan PGSD adalah A. Holistik, suatu gejala peristiwa yang menjadi pusat perhatian. B. Bermakna pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek. C. Aktif, pembelajaran dikembangkan berdasarkan kepada pendekatan discovery inquiry di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. 4. Strategi pembelajaran kognitif. Karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Nur. A. Pembelajaran ditekankan pada pembelajaran sosial. B. Pembelajaran kognitif atau pembelajaran berbasis penemuan. C. Pembelajaran memperhatikan pemagang kognitif. D. Pembelajaran menekankan scaffolding. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk melakukan eksperimen dan proyek ilmiah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pembelajaran daring atau online learning menggunakan platform learning untuk menyediakan materi pelajaran yang interaktif dan menarik. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis masalah memberikan situasi nyata atau masalah yang relevan untuk dipelajari dan diselesaikan oleh siswa. Yang kesembilan, penggunaan teknologi pendidikan memanfaatkan perangkat digital seperti tablet atau komputer untuk meningkatkan pengalaman belajar.
Yang ke-10, pembelajaran berbasis kesenangan. Mengaitkan materi pembelajaran dengan minat dan hobi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. C. Komponen strategi pembelajaran. A. Komponen yang pertama untuk kegiatan pembelajaran. B. Komponen yang kedua yaitu metode pembelajaran. C. Komponen yang ketiga yaitu media yang digunakan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informal. D. Komponen yang keempat, pengelolaan kelas adalah ruang belajar dan lingkungan sosial emosional. Lingkungan fisik meliputi ruang kelas, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana atau alat-alat yang lain. D. Dasar-dasar memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dasar pertimbangan pemilihan strategi. Dalam pemilihannya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam menggunakan suatu strategi pembelajaran. Menurut Mina Sanjaya, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan pertimbangan dari sudut siswa. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Kematangan mental dan kecakapan intelektual, kondisi fisik dan kecakapan psikomotorik, umur dan jenis kelamin. Yang kedua, kompetensi dasar yang diharapkan. Kompetensi dasar adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang refleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subjek aspek mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Secara umum, sifat bahan ajar dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Yang keempat, waktu yang tersedia. Melalui perhitungan waktu dalam 1 tahun ajaran berdasarkan waktu-waktu efektif pembelajaran, rata-rata 5 jam pelajaran per minggu untuk mencapai 2 atau 3 kompetensi dasar. Yang kelima, saran atau prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan sarana belajar adalah segala sesuatu yang berlangsung dapat dipakai peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Yang keenam, kemampuan atau kecapaan pengajar. Memilih dan menguasai strategi pembelajaran. Salah satu tujuan utama pembelajaran adalah mempersiapkan peserta didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alami. F. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Dalam penggunaan strategi pembelajaran, ada hal yang harus diperhatikan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran sebaiknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan sejumlah prinsip dalam proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. G. Strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran. 1. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang saling berkaitan suatu prinsip pembelajaran. 2. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa.
3. Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tepat dipakai dalam satu situasi pembelajaran. Kesimpulan, dapat disimpulkan strategi pembelajaran memerlukan sedikitnya 4 konsep pokok, yaitu menetapkan tingkah laku yang ingin dicapai, menentukan pendekatan yang digunakan, menentukan metode, serta menetapkan norma-norma keberhasilan yang digunakan sebagai pedoman evaluasi. Dalam pengumuman strategi pembelajaran, ada hal yang harus diperhatikan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran sebaiknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.